Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Wahyu Renita Indriana, NPM 19144-60174, Fauzia Nida Amalia, NPM 19144-60187, dan Rizky Widi Kurniawan, NPM 19144-600-199. Dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anak Berkebutuhan Khusus Hiperaktif. Hal yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian, yang kedua gejala, yang ketiga faktor penyebab, yang keempat cara mendampingi, dan yang terakhir yaitu cara mengatasi. Bahasan pertama yaitu mengenai pengertian hiperaktif. Hiperaktif dapat diartikan atau diterjemahkan dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Menurut Erik Tyler, bahwa istilah hiperaktif adalah aktivitas tinggi atau high activity atau overactivity untuk mengacu perilaku yang tidak bisa diam. Yang sesungguhnya bukan masalah. Hiperaktivitas untuk mengacu ke pola perilaku kurang perhatian atau overaktivitas, ngawur berkepanjangan. Ini bisa merupakan masalah, tetapi tergantung pada tingkat keparahannya, serta bagaimana reaksi orang lain terhadap pola perilaku yang bersangkutan. Dengan mencermati berbagai istilah hiperaktif, dapat disimpulkan bahwa tampaknya belum ada kesepakatan rumusan definisi yang sama. Mungkin hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam menandai secara spesifik perilaku hiperaktif. Selanjutnya adalah gejala hiperaktif. Gejala hiperaktif termasuk gangguan yang disebabkan oleh pertumbuhan otak yang tidak normal sehingga membuat pertumbuhan anak yang tidak biasa. Sebagaimana yang tercantum di dalam Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder, terdiri dari 3 gejala utama, yaitu yang pertama, intensivitas atau tidak ada perhatian atau tidak menyimak, terdiri dari gagal menyimak hal yang terperinci, kesulitan bertahan pada satu aktivitas, tidak mendengarkan sewaktu bicara, sering tidak mengikuti instruksi, kesulitan dalam mengatur jadwal, tugas, dan kegiatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu impulsivitas atau tidak sabaran, bisa impulsif motorik dan impulsif verbal atau kognitif, yang terdiri dari sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai, sering mengalami kesulitan dalam menunggu giliran, sering memotong atau menyela orang lain, sembrono, sering berteriak di kelas, tidak sabaran, dan lain sebagainya. Gejala yang ketiga yaitu hiperaktivitas atau tidak diam, terdiri dari sering menggerakkan kaki atau tangan dan sering menggeliat, sering meninggalkan tempat duduk di kelas, sering berlari dan memanjat, mengalami kesulitan melakukan kegiatan dengan tenang, sering bergerak seolah diatur oleh motor pegerak, sering berbicara berlebihan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu faktor penyebab hiperaktif. Faktor penyebab hiperaktif. Sebenarnya penyebab dari hiperaktif sendiri belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat risiko seseorang terkena hiperaktif. Yaitu yang pertama, kelainan anatomi otak, yang kedua faktor genetik, yang ketiga faktor ibu, dan yang keempat yaitu faktor lingkungan. Yang pertama, kelainan anatomi otak. Anak-anak yang mengidap ADHD memiliki perbedaan dalam fungsi otak jika dibandingkan dengan teman sebayanya. Otak memiliki bahan kimia yang disebut neurotransmitter
neurotransmitter yang berperan dalam proses interaksi sel-sel yang ada di otak. Pada ADHD, neurotransmitter yang disebut dopamin cenderung tidak berfungsi, sehingga mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan seperti impulsif, kurang konsentrasi, dan hiperaktif. Seorang anak dengan ADHD juga cenderung memiliki volume otak lebih kecil jika dibandingkan dengan teman yang seusianya. Kemudian faktor yang kedua yaitu genetik. Gangguan ADHD diyakini akan diwariskan dari orang tua yang mengalami kelainan yang sama. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor ibu. Maksudnya, ibu yang memiliki atau ibu yang sedang hamil dan masih melakukan kebiasaan merokok juga mempertinggi resiko memiliki anak yang terkena ADHD. Begitu juga dengan mengkonsumsi alkohol atau obat lain selama periode kehamilan dapat menghambat aktivitas neuron yang memproduksi dopamin. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Paparan racun pada anak dari lingkungan seperti timbal dan polikloriated dikhawatirkan akan memicu ADHD. Faktor lingkungan lain yang mungkin berkontribusi adalah polusi, bahan makanan yang memiliki warna buatan, serta paparan sinar neutron. Selanjutnya adalah cara mendampingi anak hiperaktif. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan anak hiperaktif, namun kondisi ini dapat dikelola melalui dukungan dan pendidikan yang tepat untuk orang tua dan anak. Selain itu, dokter juga dapat memberikan obat untuk mengontrol gejala ADHD yang muncul dan menganjurkan terapi. Jika Anda memiliki anak hiperaktif, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengontrol perilaku anak. Yang pertama adalah menciptakan waktu tidur yang teratur. ADHD dapat menyebabkan masalah tidur yang membuat gejalanya semakin parah. Ciptakan waktu tidur anak yang baik dengan tertidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Hindari bermain komputer atau menonton TV sebelum tidur karena dapat mengganggu waktu istirahatnya. Yang kedua adalah membangun kehidupan anak yang terorganisir dan terstruktur. Bantulah anak Anda dalam mengelola kehidupannya, seperti mengatur waktu beraktivitas atau menjaga lingkungannya tetap rapi. Berikan pula instruksi yang terstruktur, singkat, dan spesifik. Contohnya, tolong bantu ibu menaruh mainan di kotak mainan dan mengembalikan buku kerak. Lalu berikan anak pujian jika ia melakukannya dengan benar. Yang ketiga adalah menerapkan disiplin positif pada anak. Terapkan disiplin yang tegas dengan tegas dan penuh kasih sayang. Anda dapat melakukannya dengan cara menghargai perilaku baik yang anak lakukan dan mencegah perilaku negatif pada beberapa di luar kendali. Jangan hanya mengucapkan terima kasih ketika ia membantu Anda, tapi singgung pula usaha yang ia lakukan. Misalnya, terima kasih sudah membantu ibu mencuci piring. Dengan cara ini, anak menjadi tahu tindakan apa saja yang tergolong baik. Yang keempat adalah menghabiskan waktu bersama anak. Meluangkan waktu Anda setiap harinya untuk sekedar berbincang dan beraktivitas bersama anak. Berikan anak Anda perhatian penuh dan pujilah perilaku positif yang ia lakukan. Anda juga dapat menghabiskan waktu bersama anak Anda dengan melakukan aktivitas fisik seperti berjalan berkeliling komplek atau berolahraga. Namun pastikan ia tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat saat dekat dengan waktu tidurnya. Yang kelima adalah membina hubungan keluarga yang sehat. Hubungan antara semua anggota keluarga berperan besar dalam mengelola atau mengubah perilaku anak hiperaktif. Pasangan suami istri dengan ikatan yang kuat seringkali merasa lebih mudah menghadapi tantangan menjadi orang tua. Upaya untuk menjalin komunikasi yang sehat dengan anak Anda jika ia mengajak Anda bicara dan tanggapi dengan tenang dan sabar. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak hiperaktif. Anak hiperaktif lebih sulit berkonsentrasi dan beradaptasi di kelas dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Kondisi ini bisa berdampak negatif pada perkembangan akademis dan percaya diri mereka. Meski begitu, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan untuk membantu perkembangan akademis anak Anda, antara lain. Yang pertama adalah beritahu pihak sekolah terkait kebutuhan khusus anak
anak agar guru dapat menentukan metode belajar yang tepat. Yang kedua adalah usahakan untuk selalu berdiskusi dengan guru yang mengajar anak di sekolah. Yang ketiga adalah bantulah anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau proyek dari sekolah. Yang keempat adalah bantulah anak dalam mengembangkan kelebihan dan kepercayaan dirinya, dan fasilitasi anak dengan barang-barang yang ia butuhkan untuk mendukung bakatnya. Yang kelima adalah sekolahkan anak di sekolah berkebutuhan khusus guna membantu anak hiperaktif mengatasi kesulitan belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.